warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Ido Rohyani dari Program Studi D4 Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan mengulik secara tuntas mengenai pentingnya zakat produktif. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing lagi ya dengan yang namanya zakat. Tapi, tahu nggak sih, ternyata ada loh yang namanya zakat produktif. Duh, apalagi nih? Daripada kalian penasaran, yuk simak baik-baik video berikut ini. Sebelum ke topik utama, saya bakal review terlebih dahulu mengenai apa sih itu zakat. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditentukan atau telah mencapai nisabnya. Gapai semua keberkahan yang dijanji. Mulailah dengan melihat sekitar, selami apa yang mereka rasakan, maka kau temukan bahwa hidup ini adalah tentang memberi. Hidupmu akan dimudahkan jika kau mudahkan hidup sesamamu. Janganlah pernah kau ragukan apa yang telah dijanjikan olehnya. Ingatlah. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Golongan tersebut diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Baik, sesuai dengan judul video ini, langsung saja kita ke topik utamanya yaitu mengenai pentingnya zakat produktif. Dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengelolaan zakat secara konsumtif, dan yang kedua adalah pengelolaan zakat secara produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mustahik, berupa pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mustahik yang berupa pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan pengelolaan zakat secara produktif adalah pengelolaan zakat yang penyalurannya memiliki tujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada mustahik berupa modal bagi pengusaha yang lemah, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain-lain. Pengelolaan zakat yang baik dan benar, serta pendistribusian yang maksimal akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mustahik. Zakat diberikan dengan tujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan kehidupan ekonominya agar menjadi lebih baik lagi. Untuk mencapai tujuan itu, maka penyaluran zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, tetapi diperlukan juga memberikan penyaluran zakat produktif melalui modal usaha. Dengan zakat produktif akan menciptakan mata pencaharian yang bisa mengatasi kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan mereka dapat keluar dari kondisi kemiskinan tersebut. Lebih dari itu, mereka juga dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi musafir. Pengembangan zakat produktif dilakukan dengan melalui dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya mustahik dapat mengelola atau membiayai kehidupannya secara kontinu dan konsisten. Sehingga dengan adanya dana zakat ini, masyarakat miskin dapat memperoleh penghasilan yang stabil. Setelah itu, mustahik dapat meningkatkan usahanya. Dengan meningkatnya usaha tersebut, maka mustahik dapat mengembangkan usahanya, serta mereka dapat menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk ditabung. Tidak hanya dalam pemberian modal usaha saja, tetapi mustahik juga diberikan pembinaan. Nah, dengan pembinaan tersebut, mustahik tidak hanya memahami teknik dan kemampuan dalam berwirausaha saja. Akan tetapi, mereka juga diberikan pemahaman dalam mengetahui berbagai masalah yang nantinya akan mereka alami di dalamnya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian dan kebangkrutan terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik. Pembinaan yang diberikan juga diimbangi dengan pendidikan para mustahik mereka. Tidak hanya diberikan pemahaman tentang kewirausahaan saja, tetapi mereka juga diberikan pendidikan tentang agama.
Dengan begitu, diharapkan segala sesuatu yang dilakukan oleh para mustahik terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh agama, serta bukan hanya mendapatkan penghasilan yang halal saja, tetapi juga berkah. Jadi di sini mustahik akan dibekali ilmu agama yang mana ilmu agama tersebut dapat menjadi bekal para mustahik supaya mereka dalam berwirausaha tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberkahan di dalamnya. Dengan banyaknya usaha yang berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja, hal tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, semakin banyak mustahik yang sukses dalam berwirausaha dan dari usahanya tersebut banyak menyerap tenaga kerja, maka hal tersebut akan berimbas pada menurunnya tingkat pengangguran yang ada. Jadi di sini mustahik tersebut dapat membantu mustahik-mustahik lain untuk bekerja dan membantu negara juga dalam mengatasi tingkat pengangguran. Demikianlah pentingnya zakat produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Thanks for your watching. See you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.